anak-anak remaja yang ada di rumah, saat ini kita masih beribadah dari rumah. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan dan mendengarkan firman kebenaran. Untuk itu, mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian Kidung Jemaat 17, Tuhan Allah hadir. Kita mulai ibadah kita. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Silakan duduk. Kita akan sama bermazmur dan saat ini kita akan membaca Mazmur 48 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15. Kita mulai. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu, ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersukacita. Biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Kelilingilah Sion dan edarilah ia. Hitunglah menaranya, perhatikanlah temboknya. Janganlah puri-purinya, supaya kamu dapat mengerti, ratakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah, Dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Amin. Angkat pujian dari Kidung Jemaat 40, Ajaib Benar Anugerah. Akan masuk dalam berita anugerah. Berita anugerah terambil dari Yohanes pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 178, Karena Kasih-Nya Padaku.
dunia menebus manusia. Saat ini kita akan baca serta merenungkan dan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Muis. Baik, adik-adik sekalian, tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran Tuhan. Maka dari itu kakak mengajak adik-adik sekalian sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami untuk beribadah kepadamu. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran-Mu. Karena itu kami mohon dengan penyertaan-Mu, kami dapat membaca dan dapat merenungkan sabda kebenaran-Mu dengan baik. Inilah doa kami, jaga dan sertai kami. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik sekalian, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Bilangan. Sekali lagi terambil dari kitab Bilangan, pasalnya yang ke-23, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-26. Bilangan pasal 23, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-26. Kakak akan membacakan bagi kita semua. Di bawah perikop, Balak meminta Bileam untuk mengutuk Israel. Ayatnya yang pertama, lalu berkatalah Bileam kepada Balak, dirikanlah bagiku di sini 7 mezbah dan siapkanlah bagiku di sini 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Balak melakukan seperti yang dikatakan Bileam, maka Balak dan Bileam mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu. Sesudah itu berkatalah Bileam kepada Balak, berdirilah di samping korban bakaranmu, tetapi aku ini hendak pergi, mungkin Tuhan akan datang menemui aku, dan perkataan apapun yang dinyatakannya kepadaku akan kuberitahukan kepadamu. Lalu pergilah ia ke atas sebuah bukit yang gundul. Maka Allah menemui Bileam, lalu Bileam berkata kepadanya, ketujuh mezbah itu telah kuatur dan kupersembahkan bahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah. Kemudian Tuhan menaruh perkataan ke dalam mulut Bileam dan berfirman, kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian. Ketika ia kembali, maka Balak masih berdiri di situ, di samping korban bakarannya, bersama dengan semua pemuka Moab. Lalu Bileam mengucapkan sajaknya, katanya, dari Aram aku disuruh datang oleh Balak, Raja Moab. Dari gunung-gunung sebelah timur datanglah, katanya, kutuklah bagiku Yakub dan datanglah kutuklah Israel. Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka, dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat, suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Siapakah yang menghitung debu Yakub? Dan siapakah yang membilang bondongan-bondongan Israel? Sekiranya aku mati seperti matinya orang-orang jujur, dan sekiranya ajalku seperti ajal mereka. Lalu berkatalah Balak kepada Bileam, apakah yang kau lakukan kepadaku ini? Aku menyerapahmu kepadaku ini untuk menyerapah musuhku, aku menjemput engkau.
tetapi sebaliknya engkau memberkati mereka." Tetapi ia menjawab, "Bukankah aku harus berawas-awas supaya mengatakan apa yang ditaruh Tuhan ke dalam mulutku?" Lalu Balak berkata kepadanya, "Baiklah, pergi bersama-sama dengan aku ke tempat lain, dan dari sana engkau dapat melihat bangsa itu. Engkau akan melihat hanya bagiannya yang paling ujung, tetapi seluruhnya tidak akan kau lihat. Serapalah mereka dari situ bagiku." Lalu dibawanyalah dia ke padang pengintai, puncak gunung Pisgah. Ia mendirikan 7 mezbah dan mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu. Kemudian berkatalah ia kepada Balak, "Berdirilah di sini di samping korban bakaranmu, sedang aku hendak bertemu dengan Tuhan di situ." Lalu Tuhan menemui Bileam dan menaruh perkataan ke dalam mulutnya dan berfirman, "Kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian." Ketika ia sampai kepadanya, Balak masih berdiri di samping korban bakarannya bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Berkatalah Balak kepadanya, "Apakah yang difirmankan Tuhan?" Lalu diucapkannya lah sajaknya, katanya, "Bangunlah hai Balak dan dengarlah, pasanglah telingamu mendengarkan aku ya anak Sipor. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah, aku menepati perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati maka aku tidak dapat membalikannya. Tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub, dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Tuhan Allah mereka menyertai mereka, dan sorak-sorak karena raja ada di antara mereka. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel keajaiban yang diperbuat Allah. Lihat, suatu bangsa yang bangkit seperti singa betina dan yang berdiri tegak seperti singa jantan, yang tidak membaringkan dirinya sebelum ia memakan mangsanya dan meminum darah dari yang mati dibunuhnya. Lalu berkatalah Balak kepada Bileam, "Jika sekali-kali tidak mau engkau menyerapa mereka, janganlah sekali-kali memberkatinya." Tetapi Bileam menjawab Balak, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, segala yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang kulakukan." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita yang membaca dan merenungkannya, kemudian dapat melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Semoga adik-adik sekalian berada dalam keadaan baik-baik saja di tengah pandemi ini. Itu adalah harapan dari kakak. Pembacaan kita pada hari ini bercerita tentang Bileam, di mana Bileam adalah seorang yang berasal dari kaum Aram, dan dia adalah seorang peramal yang sering jasanya dipakai oleh orang-orang untuk bisa meramal keberadaan mereka. Pada bacaan kita saat ini, Bileam juga diminta oleh seorang raja, yaitu Raja Moab yang bernama Baal. Baal meminta Bileam untuk dapat menyerapah bangsa Israel, agar Baal
bisa menguasai atau bisa mengalahkan bangsa Israel. Tetapi dalam pembacaan kita pada saat ini, rencana daripada Balak tidak disetujui oleh Allah. Permintaan daripada Balak tidak diinginkan oleh Allah. Balak yang ingin mengutuk bangsa Israel agar dapat dikalahkan olehnya tidak bisa melawan dan tidak bisa melanggar apa yang diinginkan oleh Allah. Sehingga dalam pembacaan kita saat ini, ketika kita membaca secara keseluruhan, 3 kali Balak meminta kepada Bileam untuk dapat menyerapah atau dapat mengutuk bangsa Israel. Tetapi dari 3 kali permintaan ini, tidak ada satupun permintaan yang diterima atau dilakukan oleh Bileam. Karena Bileam selalu mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah. Dan sebanyak 3 kali juga Bileam bukan mengutuk bangsa Israel, tetapi malah memberkati mereka. Adik-adik sekalian, dari 3 kali permintaan Balak untuk mengutuk bangsa Israel, Balak juga mempersembahkan korban yang cukup banyak. Sebanyak 3 kali Balak memberikan 7 lembu dan juga 7 domba, atau 7 sapi dan 7 domba. Adik-adik bisa bayangkan 7 sapi dan 7 domba diberikan atau dikorbankan dalam satu permintaan. Dan dalam bacaan kita ada 3 kali permintaan daripada Balak. Selain sapi dan juga domba ini, Balak juga hendak memberikan sebuah imbalan yang besar kepada Bileam ketika Bileam mampu melakukannya. Balak menggunakan sekian banyak cara agar ia mendapatkan apa yang diinginkannya. Dan sekian banyak cara itu Balak menggunakan hartanya untuk dapat memenuhi apa yang diinginkan. Balak mengira bahwa dari hartanya, dengan hartanya Allah bisa menepati atau Allah bisa melakukan apa yang ia inginkan. Tetapi dalam pembacaan kita, adik-adik sekalian, kita bisa melihat bahwa sekian banyak harta yang digunakan oleh Balak tidak dapat membuat Allah mengingkari janjinya. Mau dengan berapa banyak harta juga, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Ketika membaca ini, kakak juga teringat kejadian-kejadian waktu kakak kecil. Terkadang dengan harta atau karena harta, kakak bisa melanggar perintah dari Allah atau tidak melakukan apa yang Allah inginkan. Kadang-kadang kakak berkelahi atau bertengkar dengan orang tua, dengan ayah, dengan bapak, atau dengan ibu, dengan mama,
hanya karena persoalan uang. Kalau kakak meminta uang kepada orang tua terus tidak diberikan, akhirnya bertengkar. Nah, hal inilah yang tidak diinginkan oleh Allah terhadap kita, umat manusia. Allah tidak menginginkan harta kita untuk menjadi sebuah titik tolak dalam kehidupan kita. Yang Allah inginkan adalah kita mau mengikuti dan menuruti apa yang Allah inginkan. Dengan ambisi dari keinginan Balak ini, kalau kita lihat dalam bacaan setelahnya dari bacaan kita pada pasal 25, di situ menceritakan bahwa bangsa Israel menyembah Baal Peor atau menyembah Allahnya orang Moab. Ini terjadi karena Balak memerintah perempuan-perempuan Moab untuk dapat membujuk bangsa Israel untuk bisa jatuh atau bisa mengkhianati Allah. Tetapi dengan perbuatan Balak dan dengan ambisi Balak tersebut, Allah memerintahkan Musa untuk melenyapkan bangsa Moab. Dari sini kita bisa lihat adik-adik sekalian bahwa harta dan kekayaan yang dimiliki oleh kita atau yang diinginkan oleh kita, ketika kita memilikinya namun kita tidak takut akan Tuhan, semuanya itu adalah sia-sia. Kita tidak melakukan perintah Tuhan, semuanya itu adalah sia-sia. Dari cerita kakak mengenai masa kecil kakak, masa lalu kakak, itu adalah suatu kelakuan yang melanggar perintah Allah. Yaitu tidak menghormati orang tua. Yang terdapat dalam hukum Taurat, kita sama-sama bisa lihat dalam Keluaran 20 ayatnya yang ke-12 yang mengatakan bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Begitu juga dengan kelakuan-kelakuan kita yang lain yang melanggar perintah Allah demi mendapatkan uang atau untuk uang. Itu adalah hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Sehingga melalui pembacaan kita pada saat ini, kita harus sama-sama menyadari bahwa uang atau harta bukan segala-galanya. Tetapi takut akan Tuhan itu merupakan yang pertama dan itu adalah yang utama. Mungkin dengan uang kita bisa menguasai segala sesuatu yang ada di dunia. Tetapi kita tidak bisa menguasai Allah dengan uang. Yang harus kita lakukan dan seharusnya adalah kita mengasihi Allah dan selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menuntun kita agar selalu mau untuk mengikuti dan mau untuk melakukan sabda kebenaran Allah dalam kehidupan kita hari
lepas hari. Amin firman Tuhan. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita akan membawa persembahan kita. Dan nats persembahan kita terambil dari Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Angkat pujian dari PKJ 147 bait pertama, di sini aku bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Adik-adik sekalian, setelah kita mendengarkan sabda kebenaran Allah, setelah kita merenungkannya, dengan harapan kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita akan bersyafaat kepada Tuhan. Karena itu, marilah kita satukan hati kita tenangkan pikiran kita, dengan menutup mata, marilah kita sama-sama bersyafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah, segala syukur dan puji kami naikkan kepadamu atas rahmat dan cinta kasih-Mu yang tidak berkekurangan kepada kami. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, bahkan dalam setiap kehidupan kami, cinta dan kasih sayang-Mu tidak pernah berkurang daripada kami, ya Allah. Tetapi kadangkala kami menghiraukannya dan kami lalai dalam melakukan apa yang Engkau inginkan, ya Tuhan. Karena itu kami mohon pengampunan daripada-Mu. Engkau mau bersedia untuk mengampuni segala kesalahan dan setiap dosa kami. Saat ini juga, ya Tuhan, kami mendoakan bangsa dan negara kami. Pemimpin-pemimpin kami, dari yang paling tinggi hingga pemimpin-pemimpin kami yang paling rendah. Bapa mau selalu memberkati mereka dari presiden hingga sampai kepada dusun-dusun. Menyertai mereka dan memberikan mereka kekuatan dalam menjalani setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Tidak lupa juga kami mendoakan pemimpin-pemimpin gereja kami, mulai dari majelis sinode hingga para majelis jemaat. Kami taruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu dalam menjalani setiap pelayanan, dalam melayani Engkau, ya Tuhan. Engkau selalu memberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga dalam melakukan pelayanan, sehingga dalam melayani-Mu, ya Tuhan, mereka selalu berjalan melalui jejak langkah yang telah Engkau tunjukkan, ya Allah. Begitu juga dengan guru-guru sekolah minggu, kami mendoakan dari ketua guru sekolah minggu dan semua anggota-anggotanya.
Engkau selalu memberkati, Engkau selalu menaungi. Teman-teman kami, sanak saudara kami, yang sementara dalam kelemahan tubuh, Bapa, Engkau mau datang, Engkau mau jamah, Engkau mau memberkati, agar melalui setiap makanan dan minuman juga obat-obatan, mereka dapat sembuh dan pulih demi kemuliaan nama-Mu. Mereka dapat kembali beribadah dan memuji memuliakan nama-Mu, ya Tuhan. Kami semua dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap pendidikan kami, sekolah, Bapa-Mu selalu memberkati kami, berikan kami hikmat agar kami lebih rajin dalam belajar, dan juga pandai dalam memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru-guru kami. Tidak lupa juga ya Bapa, kami mendoakan orang tua kami yang selalu dan senantiasa mendukung kami dalam setiap aktivitas kami. Bapa-Mu selalu memberikan mereka umur yang panjang, kesehatan dan kekuatan dalam menjalani hari-hari mereka. Inilah doa, inilah permohonan kami. Kami taruhkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Sempurnakanlah doa kami ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau oleh yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak remaja yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Untuk itu, mari kita bangkit berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari Yesaya 35 ayat yang keempat. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Kita angkat pujian dari PKJ 182 bait pertama, Ku utus kau. Ku utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan dirundung duka. Ku utus kau mengabdi bagiku. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihi kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus. Amin.